Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We will discuss about international data. As we know, when we applying multivariate statistic analysis, for example, logistic regression, multidimensional scaling, cluster analysis, and so on, we need data to be analyzed. We can use many documentary data, for example, data from national data, from other research, from your last research, and so on. In this case, we will discuss about international data research, because this is a bulk data, or we say in Indonesia, data besar, data kaya, that we can use to be analysis in a statistic multivariate. Yeah. In our discussion today, we will talk about how to use international research data in our research. We know that international research data, there are two big international research, the PISA and TIMSS and PIRLS. PISA is a program of OECD. PISA stand for Program for International Student Assessment, that measures 15 years old's ability to use their reading, mathematics, and science knowledge and skills to meet real life challenge. Atau dalam bahasa Indonesia kita katakan PISA merupakan program untuk mengukur kemampuan atau ability dari student yang berumur 15 tahun kaitannya dengan literasi. Nah, literasi ini didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk membaca, untuk menerapkan ilmu, ya, menerapkan ilmu baik dari membaca, matematika, dan sains untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau nanti kita baca framework-nya, nanti ada itu, ya, ada beberapa konteks pribadi, personal, kemudian ada sosial, akademik, kemudian juga okupasional, gitu. The next research is TIMSS and PIRLS. Yeah, TIMSS and PIRLS are international assessment that monitor trends in student achievement in mathematics, science, and reading. Jadi untuk TIMSS itu merupakan studi internasional yang digunakan untuk mengukur matematika dan sains. Nah, sedangkan PIRLS itu untuk membaca. Nah, kemudian nanti untuk alamatnya, ya, bisa diklik di sini, ya, mas-mas dan mbak-mbak, for all of you can visit the web, ya. Kemudian untuk datanya, nah, datanya untuk PISA dan TIMSS ada masing-masing webnya sendiri-sendiri, ya. Kalau PISA itu dikelola oleh OECD, ya. In this site, this data in this site for PISA, and TIMSS for this site, yeah, and you can download the framework as well, yeah, and then please read the framework first. You will know what is the research for, about the purpose, about the method, and so on, yeah. There are
three main steps to use the international data. The first step, visit the web and then read all of information and then download. And the third one is select what will use and analysis. Jadi nanti kalau Anda ingin menggunakan datanya, pertama silahkan dikunjungi webnya dulu. Nah, setelah dikunjungi webnya, semua informasi yang terkait dengan itu dibaca, kemudian diunduh. Ya. Diunduh semuanya tidak apa-apa. Nah, setelah diunduh nanti kita bisa memilih mana yang digunakan, mana yang tidak masalah, kemudian dianalisis. When we download this data, we need a lot of time. I tried for downloading PISA data about 2 hours and maybe for TIMSS data. Jadi kira-kira perlu waktu 2 jaman. Jadi tidak bisa langsung diambil ya gitu. It's need time ya. When we talk about achievement or achievement test items, and then using these items we can estimate ability. Yeah. In PISA, the ability of students is estimated using RAS model in item response theory in dichotomous or polytomous model, but in TIMSS the ability is estimated using 3PL and generalized partial credit model, or we call it GPCM. 3PL for dichotomous and GPCM for polytomous. Jadi di sini untuk PISA itu analisisnya pakai RAS, kemudian TIMSS pakai 3 parameter. Jadi begini ceritanya. Jadi dari ketika inti dari PISA dan TIMSS itu kan ada butir-butir soal. Butir-butir soal nanti terdiri atas sekian butir nanti dijawab oleh siswa. Dari jawaban-jawaban siswa itu kita mengolah gitu ya. Dari jawaban siswa kita mengolah jawaban-jawaban itu menjadi kemampuan atau ability gitu. Estimasinya tidak langsung, tentu saja dengan software ya. And then let us know more about the data we can use this site www.oecd.org for PISA, and then TIS and PARS pc.edu for TIMSS. Yeah. We can also use search engine to searching the data. Let us visit first TIMSS. Yeah, we can type TIMSS here. TIMSS TIMSS data. Yeah, like this. Please enter, and then Google will give us the face like this. This one, TIMSS and PARS PC-Edu. Please click this site. Oh, I'm sorry. Yeah, need time. This one, yeah. This is TIMSS, PARS, and database ya. Please visit first TIMSS. Nah, kunjungi dulu TIMSS. For TIMSS, ya. What will you know? If you will use Indonesia data, you can use time 2015, because in this 2019
Indonesia did not participate to this research ya. Jadi kalau mau pakai data Indonesia silahkan digunakan 2015 ya. Nah, kita ambil ini ya, yang ada Indonesianya. Ya, silahkan dibaca di sini. Nah, then please the framework first. You can click the framework or you can open in the new tab. Yeah, still need time. This is the framework. From the framework, we can get introduction, then mathematics framework, knowledge and so on. Yeah. And then to know the data, yeah, you can click back, and then click the database. Click here. Now this is the database, TIMSS 2015. This is the international database. Please use the user guide, yeah. This is supplement international version for context questionnaire, national adaptation. Nanti pada suplemen kedua ini ada beberapa ya. Jadi untuk Indonesia ditambah apa seperti itu. Kemudian untuk suplemen 3, nah, ini ada variabel-variabelnya ya untuk terkait dengan student, home, teacher, and school questionnaire data dan seterusnya. Nah, nanti bisa diunduh. Nah, kemudian nanti item information. Jadi untuk yang kelas 4 ini, kelas 8 ini. Nah, kemudian numerasinya ini ya. Kemudian untuk parameter butirnya juga ada di sini. Parameter butir 2015. Nah, juga misalnya persen korek statistik. Nah, kenapa misalnya bisa kelihatan di Indonesia butir ini sekian persen yang menjawab benar di sini. Nah, dan seterusnya. Nanti untuk SPSS datanya yang ini, nah nanti bisa dipilih ya, nanti diunduh semua ya. Ini Netherlands, USA, dan seterusnya ya, yang diupdate. Ini data sheet-nya yang ini, nanti bisa diunduh. Kemudian kalau mas-mas dan mbak-mbak menggunakan datanya seperti ini. Nah, oh ya, about Teams ya, because it's measure the ability student correlated with curriculum, terkait dengan capaian kurikulum. Nah, in this site ya, di site ini juga ada kurikulum datanya. Jadi ini yang mengisi kepala sekolah ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dibaca codebook-nya juga. Misalnya kita buka codebook ini, nanti ada di mana itu kelihatannya. Seperti ini. Ya. Perlu waktu ternyata. Jadi nanti butir ini bercerita tentang apa, kuesioner ini untuk siswa, kuesioner ini untuk guru, dan seterusnya. Ya, ternyata perlu waktu ya. Kemudian pada kasus ini, nah bisa dilihat ya, misalnya dari sisi kuesioner. Nah di sini kan nanti ada kuesioner student, home, teacher, school ya.
Jadi nanti ada yang level guru, ada yang level sekolah ya. Kemudian nanti juga ada level wilayah kalau kita melihat wilayahnya. Nanti dari ID siswa itu kelihatan siswa dari sekolah mana, kemudian gurunya siapa, itu bisa dilihat. Misalnya kalau mas-mas dan mbak-mbak mau menggunakan multi level, misalnya yang mempengaruhi prestasi apa. Di sini ada ability ya. Nanti ability itu dalam plausible value. Nanti insya Allah kita jelaskan untuk plausible value-nya. Jadi nanti plausible value atau ability student. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Misalnya kepemilikan atau fasilitas ini, fasilitas rumah, kemudian nanti memiliki jam belajar. Nah, itu di tengah yang mempengaruhi prestasi. Kemudian nanti ada level sekolah, misalnya fasilitas internet. Nah, jadi fasilitas internet kan sama. Apakah fasilitas internet itu mempengaruhi capaian? Nah, tetapi dari fasilitas internet ini level sekolah seperti itu. Ini nanti bisa kita coba ini ya, kita coba lihat codebook-nya. Ini ya, di download di sini hari ini ya. Ini codebook ya. Kita ekstrak. Nah, ekstrak tuh. Nah, di sini kita buka codebook-nya. Ya, we can use Excel to open this codebook, Teams codebook 2015 ya. Nanti kalau ada kode ini, nanti ada ID school, berarti ID school-nya ya. Nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa menggunakan ID school ini untuk level sekolah yang mau menggunakan multi level, analisis multi level. Kemudian misalnya tertarik ya dengan bagaimana enrollment student, apakah banyaknya siswa yang diterima itu mempengaruhi dan seterusnya. Nah, ini untuk ID school. Kemudian ini ada ID apa nih? Misalnya teachers ya. TM itu teachers, math teachers ya. Kalau S itu student ya. Gini. Ini apakah tahun mengajar itu mempengaruhi prestasi dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan ini, nanti kita tandai yang mana yang mau digunakan. Kemudian variabel ini guru sains ya, dan seterusnya ya. Ini student terkait dengan matematika. Ini masih matematika. Nah, ini apa nih? Ini linknya ya. Oh, ini plausible value-nya ya. Jadi nanti kalau saya sekalian cerita plausible value ya. Jadi kan kalau dengan likelihood itu kan P theta untuk butir 1, P theta butir 2, dan seterusnya nanti pada muara akhirnya menghasilkan theta ya. Tetapi theta ini untuk Teams itu tidak dihitung sekali saja, tetapi dihitung 5 kali. Jadi plausible 1, plausible 2, plausible 3, plausible 4, dan seterusnya sampai plausible 5. Kemudian kalau mas-mas mau ini misalnya untuk matematik ya, untuk matematik. Berarti nanti theta matematika siswa atau kemampuan matematika siswa ini dijumlah saja, kemudian dibagi 5 atau di rata-rata. Merupakan bar. Nah, jadi seperti ini. Dari plausible value-nya gitu ya.
Jadi ini di rata-rata atau theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 sampai theta 5 dibagi 5 seperti itu. Itu untuk ini ya, menghitung plausible value-nya. Dari plausible value ini we can use this plausible value to estimate theta in mathematics, in science, or in reading. Ya. Nah, this is in BTS ya, in sheet BTS for the codebook ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi untuk ininya. Kemudian nanti mas-mas dan mbak-mbak ketika masing-masing sudah mengunduh nanti dimatchingkan ya. Misalnya nih, misalnya ya, saya pakai Excel aja. Misalnya ini siswa ya, siswa. Nanti pakai kode siswa. Kemudian sekolah. Nanti ada misalnya kemampuan matematika ya. Theta matematika, theta matematika. Nanti ada theta IPA, ada theta bahasa misalnya ya. Nah ini kan nanti yang ini itu dari plausible value-nya. Kemudian ada matematika, IPA ini plausible value untuk IPA. Yang ini yang dimasukkan plausible value untuk bahasa. Itu dari Teams ya. Kemudian nanti variabel yang mau dimasukkan apa? Misalnya banyaknya jam belajar sehari, jam belajar sehari, jam belajar. Nah, kemudian fasilitas, kemudian dukungan orang tua, pendidikan orang tua, pendidikan ayah, pendidikan ibu misal, banyaknya buku. Kemudian untuk yang level sekolah, yang ini kan, yang ini level ini ya, yang ini level student. Nah, ini variabel terikat, saya kasih warna biru. Nah, untuk variabel apa? Variabel yang mau dijadikan level, misalnya yang level sekolah, misalnya fasilitas komputer di sekolah atau internet di sekolah. Internet di sekolahnya. Nah, misalnya fasilitas yang lain, gedung dan lain-lain, menurut dia bagus atau tidak bagus dan lain-lain, atau menurut kepala sekolah itu, atau kan nanti angkat sekolah itu yang mengisi kepala sekolah. Nah, sarpras, apakah sarpras mempengaruhi? Misalnya demikian. Yang ini kita kasih coklat ya, atau pitch-nya seperti ini. Jadi yang pitch ini level sekolah, yang ini nanti level siswa. Misalnya nanti siswa berapa ya, skala 0-1000, tetanya sekian. Nanti untuk misalnya siswa nomor 1, siswa nomor 2, sarprasnya ini sama. Sarprasnya ya. Sama-sama abu-abu. Kenapa? Karena si A sekolah di siswa nomor 1 dan nomor 2 di satu sekolah. Jadi kalau satu sekolah yang sama, isinya sama. Ini menunjukkan bahwa si A dan si B atau siswa nomor 1 dan nomor 2 berada di sekolah yang sama. Itu level sekolah gitu ya. Jadi memang di sini kata kuncinya ya apa? Jelimet ya, jelimet, careful ya, and then we should know what variable and what is the code of variable ya, gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa mencari datanya gitu ya dengan mengunduh di sini, mengunduh tadi di sini ya. Nah, ini di internasional datanya di sini. Ya, untuk yang ada Indonesianya di sini ya, seluruh dunia. Nanti dibaca kodenya dulu, kode negara kita apa, baru
di matching-matchingin. Kemudian sekolahnya mana. Nah, jadi kita harus ngeh ya. Balik lagi ke sini. Siapa sekolah di mana nanti dicocokkan. Mencocokkannya bisa menggunakan VLOOKUP ya. Gitu ya. This is explanation for TIMSS data ya. And then we go to PISA ya, PISA data ya. We can also search using search engine PISA data like this, and then the fish like this, the OECD ORG in the first line. Please click the oecd.org. Kita bisa menggunakannya menggunakan search engine ya. Sama seperti tadi. This is a PITA database for you can read all ya. Whom this is what is PISA ya. Whom what is PISA? PISA about what? How about the test? Please open ya. Terus what is innovation? PISA from years to years, and this is the data ya. Yeah, this is the data. What please choose what year you will choose ya. For example, the update data yang paling update ya, the most update 218 ya. Ini kemudian seperti tadi mirip ya, mirip seperti ini. Nanti klik dulu misalnya kuesionernya, diunduh dulu. Kemudian nanti ada well-being-nya, education career-nya, dan lain-lain, ICT, kuesioner, school kuesioner, itu kaitannya kalau nanti mau menggunakan multi level, kemudian teacher question, parent question juga ada. Kemudian untuk misalnya nanti ya, ini sebagai contoh saja, ini mirip juga sih antara PISA dengan TIMSS. Ya, please click student questionnaire, then start download. Ya, please we click open. Nah di sini nanti misalnya, nah ini ada program-program tertentu nanti kodenya, nah kodenya ini ST003. Nah, kamu lahir di mana gitu. Terus kamu laki-laki atau perempuan. Ini kaitannya dengan pendidikan orang tua. Nah, orang ibumu pendidikan tertinggi apa ya? S2, S3. Apakah kualifikasi ibumu seperti apa? Nah, ini lulus S1, lulus S2 dan seterusnya. Nah, ada pilihan nanti. Kemudian sama untuk ayah. Kemudian nanti ada juga ini fasilitas ya, mulai di sini ST011. Punya meja kerja, punya ruang sendiri, tempatnya tenang, ada komputer, ada software pendidikan, ada link dengan internet gitu, ada literatur klasik, ada buku puisi, ada lukisan, buku-buku yang membantu untuk sekolah, kamus, dan seterusnya.
Ini nanti apa yang mau dimaui mas-mas dan mbak-mbak yang mau teliti di bagian apa bisa jadi perhatian. Kemudian ada berapa banyak TV ini di rumah kamu? Nah, televisi, telepon, internet, komputer, dan seterusnya ya. Ada berapa banyak buku di rumah? Nah, siapa tahu banyaknya buku ini mempengaruhi yang dibaca siswa ya, seperti itu. Jadi nanti please choose the variable what you want after you read the questionnaire. Jadi setelah membaca ditandai mana yang mau diteliti dan kodenya ini diingat-ingat ya, gitu. Atau dicatat ya, please catat the code to match this code with the data untuk dipasangkan dengan data. Nah, setelah itu, nah ini juga untuk kuesioner yang lain juga seperti itu, termasuk juga untuk macam-macam ya. Ini ada parent questionnaire, teacher questionnaire, dan seterusnya. Kemudian juga ini codebook untuk butir ya. Ini ada kuesioner item, dan seterusnya. Monggo kalau mau dilihat silahkan. Kemudian nanti diunduh datanya di sini. Student data files. Nah, ini dari kuesioner, school kuesioner itu yang mau menggarap level sekolah, level guru, teacher kuesioner, kemudian cognitive item data. Kognitif itu kalau nggak salah yang ada plausible value-nya, gitu ya. Atau di sini ya, kognitif. Oh ini aneks ya, cognitive items total time. Oh ini waktu berkunjungnya ya, yang digunakan untuk mengerjakan. Nah ini cognitive item file. Ini untuk apa? Kemampuannya ya. Jadi plausible value. Kalau di bisa plausible value-nya tidak 5 tapi 10. Yang 5 adalah yang Teams ya gitu. Ini kuesioner Times file mengerjakan kuesioner seperti berapa. Nah, ini ada tambahan untuk financial literasi data file ya. Jadi ini terkait dengan kemampuan literasinya seperti apa gitu. Monggo nanti ini masing-masing diunduh, dibaca, kemudian sama seperti tadi kalau sudah ditandai variabel apa yang mau dimasukkan ini dilihat di sini. Kemampuan misalnya ini ngambil dari plausible value di rata-rata, kemudian jam belajar, fasilitas ini ngambil dari codebook yang tadi sudah kita bicarakan. Ini dari level sekolah, bisa juga nanti mengambil, nah you can get from level teachers, school teachers, level school level or teachers level gitu ya. Okay. This is how to use international data, preparing international data that we will use in our research ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.